Swiss tidak pernah berniat menjadi negara besar. Swiss tidak pernah ingin menjadi negara kuat, tidak bercita-cita menjadi imperium, tidak pernah bermimpi menaklukkan bangsa lain. Tapi anehnya, hari ini Swiss justru menguasai sistem dunia. Bank terbesar, perusahaan makanan terbesar, jam tangan termahal, asuransi global, hingga dana rahasia negara-negara superpower. Semuanya lewat Swiss. Bagaimana negara kecil di tengah pegunungan bisa mengendalikan dunia tanpa menembakkan satu peluru pun? Coba bayangkan satu negara tidak punya laut, tidak punya tambang emas besar, tidak pernah ikut perang dunia, tapi uangnya paling dipercaya di dunia, banknya paling ditakuti, dan jam tangannya paling mahal. Negara kecil di tengah Eropa yang terlihat tenang, dingin, tapi sebenarnya menyimpan kekuatan besar yang jarang orang sadari. Ratusan tahun lalu, Swiss bukan negara kaya. Ia cuma kumpulan desa di pegunungan Alpen. Tanahnya sulit ditanami, musim dinginnya panjang, hidupnya keras. Karena itulah orang Swiss belajar satu hal penting lebih dulu dari bangsa lain. Kalau tanah tidak bisa diandalkan, maka kepercayaan yang harus dijual. Mereka mulai dikenal sebagai bangsa yang jujur, disiplin, tidak suka konflik, dan sangat tepat waktu. Reputasi ini pelan-pelan berubah jadi aset nasional. Tahun demi tahun, Eropa penuh perang. Napoleon datang, Perang Dunia I, Perang Dunia II, negara tetangga saling hancur. Tapi Swiss membuat satu keputusan ekstrim. Kami netral, tidak memihak siapapun. Dan ini mengubah segalanya. Saat negara lain sibuk menembak, Swiss sibuk membangun bank, sistem keuangan, dan keamanan aset. Orang kaya dunia mulai berpikir, kalau mau simpan harta, taruh di Swiss. Sejak saat itu, Swiss bukan lagi negara kecil. Swiss berubah menjadi brankas dunia. Di Swiss, bank tidak hanya menyimpan uang, tapi menyimpan emas, surat rahasia, aset kerajaan, harta pengusaha, bahkan kekayaan negara lain. Ada satu hukum unik nih, isi rekening tidak boleh dibuka ke siapapun, bahkan pemerintah. Inilah yang membuat Swiss dipercaya oleh raja, presiden, miliarder, hingga orang paling berkuasa di dunia. Swiss menjadi tempat di mana uang tersembunyi dengan aman. Kenapa jam Swiss bisa mahal banget ya? Karena bagi orang Swiss, jam bukan sekedar alat lihat waktu. Jam adalah simbol kehormatan. Telat sama dengan tidak profesional, salah hitung sama dengan aib, ceroboh sama dengan memalukan. Mentalitas inilah yang bikin Rolex, Patek Philippe, Omega jadi lambang ketepatan, prestis, dan kepercayaan global. Walau netral, Swiss bukan negara lemah. Hampir setiap rumah punya bunker. Setiap pria dewasa punya pelatihan militer, setiap desa punya jalur pertahanan. Swiss terlihat damai, tapi sebenarnya salah satu negara paling siap perang di dunia. Mereka tidak menyerang, tapi sangat sulit diserang. Pertanyaan, orang Swiss dari kecil sudah berbeda? Ya, anak Swiss tidak dibesarkan dengan teriakan, tapi dengan contoh. Mereka diajari satu hal duluan, tepat waktu, bertanggung jawab, tidak merepotkan orang lain. Bagi mereka, menjadi orang baik lebih penting dari jadi orang terkenal. Kenapa jarang dengar orang Swiss flexing harta? Karena pamer dianggap tidak sopan di Swiss. Punya Ferrari, disimpan di garasi, punya villa di Alpen, tidak diumbar. Yang dibanggakan bukan hartanya, tapi reputasinya. Mereka kerja santai atau keras? Sangat serius. Telat 5 menit bisa dianggap tidak profesional di Swiss. Bagi orang Swiss, kerja bukan cuma cari uang, tapi menjaga nama keluarga. Mantap ya. Kenapa negaranya rapi ya Swiss ya? Karena rakyatnya taat aturan, bukan karena takut, tapi karena sadar aturan itu menjaga semua orang. Mereka tidak suka debat kusir, tidak suka drama, tidak suka ribut. Mereka memilih sunyi tapi konsisten. Anak Swiss tumbuh dengan satu pesan, nama baik keluarga lebih mahal dari uang. Itulah kenapa Swiss bisa dipercaya dunia ratusan tahun. Jadi kebiasaan rakyat di Swiss dan pemimpinnya. Pagi di Swiss tidak dimulai dengan klakson,
Tidak ada teriakan, tidak ada ribut, kereta datang tepat waktu, orang berdiri rapi. Tidak ada yang saling serobot. Di Swiss, menghormati waktu dianggap menghormati hidup orang lain. Masya Allah. Orang Swiss tidak hidup untuk pamer. Mereka hidup dengan satu kata, cukup. Mobil tidak harus baru, rumah tidak harus besar, tapi harus lunas, bersih, dan tenang. Tidak ada polisi antri, tapi tidak ada yang berani menyerobot. Karena bagi mereka, melanggar antri merusak kepercayaan sosial. Datang telat sama dengan tidak menghargai orang lain. Tepat waktu bukan kebiasaan, tapi etika. Bekerja tidak harus terlihat sibuk. Yang penting, rapi, selesai, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedikit bicara, banyak hasil. Di Swiss, presiden bisa naik tram umum, tidak dikawal berlebihan, tidak punya istana megah, karena pemimpin dianggap pelayan, bukan penguasa. Banyak kebijakan Swiss diputuskan lewat referendum. Rakyat benar-benar diajak memilih, dan hasilnya dihormati. Polisi Swiss jarang menjanjikan surga. Mereka hanya menjanjikan transparan, stabil, bisa dipertanggungjawabkan. Di Swiss, malu karena melanggar etika sosial lebih berat dari hukuman. Itulah yang menjaga negeri ini tapi tetap rapi. Swiss tidak dibangun oleh slogan, tidak oleh janji politik. Swiss dibangun oleh kebiasaan kecil, disiplin harian, rasa malu untuk berbuat curang, dan rasa bangga menjaga reputasi. Negeri ini tidak berisik, tapi dunia mendengarkannya. Pelajaran untuk kita, kalau Swiss bisa seperti itu, apa yang sebenarnya kita bisa tiru? Bukan gunungnya, bukan banknya, bukan jam mahalnya, tapi mentalitasnya. Swiss tidak menjual produk dulu, mereka menjual kepercayaan. Sekali orang percaya, uang akan datang sendiri. Pelajaran untuk kita nih, bangun nama baik dulu, bukan promo dulu. Mereka disiplin dari hal sepele, datang tepat waktu, janji ditepati, kerja rapi. Kita sering menunggu kesempatan besar. Swiss membangun dari kebiasaan kecil. Orang Swiss tidak kejar gaya, mereka kejar ketenangan. Pelajaran untuk kita, yang bikin kaya itu bukan terlihat kaya, tapi pengelolaan hidup yang rapi. Swiss tidak ribut, tidak sok kuat, tapi sangat siap. Pelajaran untuk kita apa? Tidak perlu terlihat hebat, yang penting benar-benar siap. Swiss menjaga reputasi ratusan tahun. Sekali rusak, hancur. Pelajaran untuk kita apa? Sekali nipu, sekali ingkar janji, nama kita rusak, duel. Swiss tidak kejar viral, mereka kejar stabil. Dan apa yang bisa diambil pelajarannya? Yang bikin hidup naik level bukan konten viral, tapi konsistensi yang tidak putus. Swiss tidak banting harga, mereka jaga kualitas. Kalau produkmu bagus, jaga reputasi, bukan adu murah. Swiss diam, tapi dunia percaya. Tidak semua yang ribut itu kuat. Yang tenang sering justru paling berbahaya. Swiss tidak mengajarkan kita cara jadi kaya cepat. Swiss mengajarkan cara jadi dipercaya. Dan di dunia ini, orang yang dipercaya akan selalu sebagian peluang.